Teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam YouTube channel ini. Nah, siapa yang pernah makan live seafood? Nah, yang banyak sekali entertainmentnya, lihat hiu di akuarium. Nah, hari ini saya bersyukur sekali bisa untuk ngobrol bersama founder dari Bandar Jakarta. Ada Bapak Johan Lasmana. Halo Pak Johan. Halo. Wah, terima kasih nih buat kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol langsung nih. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Langsung nih. Sama-sama untuk kesempatannya juga. Wah, gimana Pak? Sehat Pak Johan? Puji Tuhan, sehat selalu. Wow, Pak Johan, ini kalau bicara soal makanan, kuliner, nah ini luar biasa sekali nih. Aku juga entrepreneur ya. Ini merubah dunia makan seafood khususnya di Jakarta nih, dan bisa dikatakan bisa merubah wajah Ancol. Dulu Ancol mungkin kenal Dupan, tapi sejak adanya Bandar Jakarta nih orang lebih kemana ke Bandar Jakarta? Wah, apalagi datang ke sana happy. Mungkin boleh sharing Pak, gimana nih Pak? Ya, dulu memang Ancol sedikit sekali ya tempat untuk restoran untuk makan. Ya, tapi kayaknya sangat berlebihan lah kalau saya ikut merubah wajah Ancol. Yang ada adalah Ancol merubah wajah saya. Mana bisa memilih tempatnya kebetulan di Ancol ini Pak? Ya, karena kami melihat waktu itu masih selera Asia. Saya terpikir bahwa ada satu tempat yang menarik buat saya. Jadi saya bersama teman-teman memikirkan untuk membuat sesuatu lah yang bisa menjadi objeknya Ancol. Bandar Jakarta lahir di Ancol pada Desember 2001. 2001? Wow, udah 19 tahun nih Pak ya? Ya. Kehadiran saya bersama teman-teman ingin merubah kebiasaan orang ke Ancol yang biasanya cuma berkreasi atau jalan-jalan. Kali ini kita dapat menikmati makan yang baik buat keluarga dan relasi. Kami tambahkan lagi dengan entertainment tentunya agar benar-benar dapat menikmati suasana tepi laut yang begitu nyaman, ambience-nya nyaman, walaupun harus membayar pintu masuk. Tapi nggak berasa Pak, karena happy gitu kan, karena happy justru pengen tempat yang dituju gitu, atau mungkin dari rekreasi lapar makan, nah ngumpul-ngumpul di situ nih Pak ya. Ya, tapi sekarang lebih banyak juga orang yang datang untuk hanya makan gitu. Jadi rekreasinya benar-benar di Bandar Jakarta. Iya, jadi rekreasi malah di Bandar Jakarta ya. Di situ saya ingat kalau misalnya ngajak anak lihat, dalam akuarium tuh ada ikan-ikan hiu Pak ya. Dulu ada hiu dulu, tapi belakang karena kita kerjasama dengan WWF, jadi kita tidak boleh menjual hiu dan memelihara hiu. Tapi banyak ikan lain-lainnya Pak, karena kan ini kan bisa dibilang kayak pasar ikan segar gitu Pak. Ya, hidup dan segar. Hidup dan segar itu. Ya. Wah, ada kerapu, ada ikan pari, jadi kayak ngajarin anak-anak tuh ini ikan apa. jadi rekreasi. Ada ikan import juga. Iya, ada ikan import juga Pak ya. Ya. Nah, Pak bisa diceritain nggak sih Pak, ini bagaimana sih Bapak awalnya itu bisa memulai usaha di kuliner ini dan akhirnya bisa tercetus nih Bandar Jakarta? Tuhan yang menyiapkan talenta saya untuk dapat explore di dunia kuliner ini. Kebetulan ya memang sebenarnya saya bukan langsung terjun di Bandar Jakarta, tapi sudah melewati beberapa fase lah. Ada restoran-restoran yang memang makanan-makanan lain selain seafood. Dan ada juga sebuah restoran seafood yang saya buka, tapi Chinese seafood.
Sebelum memulai Bandar Jakarta, saya memang berinteraksi dengan dunia kuliner yang terus-menerus. Kendala yang sangat berat saat itu adalah bagaimana saya membawa konsumen datang dan makan di dalam Ancol. Notabene pintu masuknya harus bayar. Gitu. Berapa puluh ribu lah ya dulu ya? Waktu itu 5.000. Oh, waktu itu 5.000? 2001 5.000, tapi 5.000-nya itu 5.000 besar. Kalau sekarang 25.000. Iya, dan motor, mobil juga bayar ya Pak? Bayar. Aja bayar juga kan? Nah, tapi kan sebenarnya kalau motor mobil itu termasuk parkir lah ya. Iya. Parkir yang biasa bayarnya jaman, kalau ini bayarnya cuma sekali kan, plok gitu. Iya. Iya. Nah, jadi berawal dari udah ada bisnis kuliner sebelumnya Pak ya, belum. Iya. Tapi memang kendalanya waktu itu adalah sangat sulit sekali ya. Selain berbayar, kita juga harus bersaing dengan restoran-restoran lain yang memang saat itu mungkin namanya sudah berkibar ya. Istilahnya ada brand-brand yang kuat lah. Nah, makanya kita mulai dengan satu pemikiran, kita memberikan diskon agar konsumen tidak merasa berat. 50% untuk satu item dari hari Senin sampai hari Kamis. Dan itu sampai saat ini masih berlaku. Oh, masih berlaku ya? Iya. Dan waktu itu juga, ya saya merasakan keberatannya sih. Istilahnya benar-benar kok, waduh sulit sekali ya gitu. Tapi ada teman-teman dari production house yang bantuin saya, akhirnya dipromosikan ke TV. Ya, jadi dengan itu ya sangat-sangat membantu sekali dan itu kami bersyukur luar biasa untuk bantuan dari teman-teman production house ini. Pak, tapi ceritanya gimana bisa akhirnya ini joinan atau gimana nih Pak dalam membuat? Iya, saya join dengan teman-teman dengan pertama 3 orang. Ya saya karena dari awalnya tadi ngobrol yang sering, terus ya saya akhirnya kita bersepakat untuk mendirikan itu. Yang pertama adalah Pak Hans, Pak Wendy, kami bertiga dengan saya, lalu masuk Pak Anton, yang terakhir Pak Toba. Jadi sekarang berlima. Awal-awalnya membuat Bandar Jakarta ini dari apa nih Pak? Kenapa? Kalau dilihat kan ini kayaknya di pinggir laut, tidak apa sih yang membuat ini? Ya, kita berpikir bahwa laut itu ada satu daya tariknya sendiri ya, yang memang sulit dibayangin gitu, dilukiskan. Tapi memang laut punya daya tarik sendiri. Kita sebagai makhluk hidup yang mungkin perlu ambience, perlu ya itu kita buka Bandar Jakarta itu kebetulan di tepi laut. Dan di situ kita memikirkan konsep yang seperti di tepi laut gitu, pinggiran laut. Jadi ya, tapi ya itulah keluar akhirnya konsep pasar ikan nih. Kita mikirin bagaimana konsumen bisa milih ikan segar dan hidup tanpa harus masuk ke pasar yang becek, amis gitu. Dan konsumen akan dapat nimbang sendiri. Nimbang sendiri, iya. Udah milih, dia akan nimbang. Ya walaupun dibantu dengan tim kita, tapi kan dia bisa melihat, oh ini experience berarti, ya experience-nya kelihatan gitu. Jadi angka-angka yang dia akan keluarkan dari koceknya pun kelihatan ya. Ya langsung terlihat, oh ya. Kalau dia bilang ini kegedean nih, boleh tuker gitu. Tuker ikannya. Ya kecilan. Atau ya, kan dia lihat. Nanti penilaian di situ dia akan kelihatan berapa nih nilai yang dia akan keluarkan. Di situ juga mereka langsung milih apa sih yang mereka mau makan, rasa apa, taste-nya apa gitu. Itu menurut saya adalah satu kebahagiaan bagi konsumen yang kami sajikan dari awal gitu. Ketika dia masuk ke Bandar Jakarta. Nah, Pak, artinya waktu awal kan Bapak bertiga nih. Nah, apa yang bisa membuat bisa klop nih Pak bertiga dan akhirnya bikin Bandar Jakarta nih? Gimana nih kolaborasi di awal gitu Pak? Ini berkolaborasi dengan komitmen sih.
Maksudnya ya selain kita berlima tadi, kita mempunyai tugas masing-masing. Dari awal kita tekankan bahwa kita kerjasama ini didasarkan pada friendship. Ini pertemanan dulunya Pak ya? Iya. Jadi teman dekat nih Pak? Iya. Jadi memang bukan teman dekat, tapi saya membina itu dari awal sampai saat ini adalah seperti itu. Kita adalah friendship. Jadi kita tidak memikirkan hanya uang belaka nih, ya kan? Ya banyak sih yang nanya, wih banyak atau udah begini gede nggak ribut ya? Nah itu pasti apa yang mau dibikin ribut gitu, ya kan? Semua apa yang kita miliki kan milik Tuhan. Wow ini nih, ini kunci suksesnya nih. Ya, saya rasa ya kita ribut juga bukan sesuatu yang baik lah ya, dimana kita juga harus menjalankan sesuatu itu harus dengan hati yang sukacita ya. Betul sekali. Nah, saya percaya bahwa Pak Johan pasti kan punya banyak sahabat atau teman-teman yang lainnya, Pak. Nah, kenapa akhirnya jadi dua sahabat itu tuh, Pak? Dan bisa dibilang klik lah ya, bahkan ini kan jadi growth ya. Dari 3 jadi 5. Karena kita sepaham dan sepemikiran. Ya sebenarnya di dalam kehidupan ini kan kita tidak tahu jodoh kita siapa. Ya, jodoh kan? Bisnis juga nggak tahu ya Pak. Iya. Tuhan yang tentuin kan. Tentuin Pak. Iya. Waktu ketika bertemu ya mungkin kita berasa oh ya it's okay gitu. Ya jadi di dalam hubungan ini sekali lagi kami boleh ada saat ini semua itulah karena anugerah Tuhan. Tuhan yang siapkan. Kami boleh saling mengisi, mengkritik, mengingatkan, tapi semua sebatas prinsip. Jadi bukan gontok-gontokan sih. Gontok-gontok itu ya paling. Iya. Ini kan yang bisa kita memegang erat arti pertemanan dalam persaudaraan. Jadi kita sebenarnya menganggap semuanya itu saudara lah. Jadi bukan kongsian atau joint partner, tapi kita anggap saudara. Wow, ini salah kami satu juga saling mengasihi dan saling menguatkan. Di dalam hal ini juga kami terapkan di dalam manajemen. Di mana manajemen kami juga tidak menganggap tim kami itu karyawan ya. Maksudnya kita jujur aja kalau bisa memang segala sesuatu ya, apalagi ya kita juga nggak mau lihat mereka susah lah. Ini jadi corporate culture, jadi sampai ke bawah juga ya Pak. Makanya kelihatannya karyawannya happy ya terus Pak. Ya karena kita harus memperhatikan mereka juga. Ya. Ya, kalau apa yang kita miliki pastinya Tuhan juga siapkan bukan khususnya buat kita, tapi buat orang banyak. Nah dari menurut pengalaman Pak Johan nih, nah apa sih tantangan terbesar khususnya dalam bisnis kuliner yang Bapak jalankan, terus apalagi saat pandemi ini Pak? Ya masa pandemi ini memang masa yang paling sulit lah. Karena kita nggak kepikir waktu itu pada bulan Maret. Sebenarnya kan pandemi ini sudah dari bulan Januari sudah ada di Wuhan ya. Cuman kita kan pikir nggak apa-apa lah, kita cuman waktu begitu masuk Maret, kita cuman menetapkan bahwa kita harus bertahan nih. Bagaimana caranya kita harus bertahan? Gitu. Yeah. Banyak hal yang harus dilakukan. Ya, merubah cara jual, karena nggak boleh makan di tempat. Ya kan? Betul. Begitu ditutup, benar-benar kita cuman harus melayani delivery, membuat variasi di masa sulit. Ya kan? Di mana konsumen juga masih bisa menikmati seafood Bandar Jakarta dengan makan di rumah mungkin ya. Nah, jadi kami benar-benar memikirkan waktu itu pokoknya walaupun kondisi seperti ini, kami harus tetap menyajikan ikan yang segar dan mutunya selalu harus bagus. Yang menjadi tantangan dan juga itu jadi peluang juga ya Pak ya. Iya. Dan banyak juga ya yang ingin makan seafood fresh gitu dan itu. Iya. Kami banyak dibantu juga lah oleh tim kami lah ya. Kami bukan kerja sendiri tapi
kami punya corporate di mana tim kami yang kami sebut tim banyak inovasi dilakukan bersama ya dari tim corporate, beberapa tim corporate. Kami cuma hanya mendukung, hanya bisa mendukung untuk melakukan game changer. Game changer nih, wow. Game changer. Ya, gimana? Ya ini benar-benar harus berubah nih ya. Melakukan order online. Ya sekarang kami membuat isiku. Ya. Agar konsumen di rumah bisa merasakan sensasinya. Bisa sedikit memasak, merasakan kenikmatan hasil masakannya sendiri di rumah, tapi rasanya Bandar Jakarta gitu. Isi cook boleh ceritain lebih detail lagi sih Pak? Apa sih konsep isi cook ini Pak? Ya, isi cook ini pemikiran tim kami di mana orang tidak bisa makan di resto. Istilahnya kalau kita dine in nih, gitu, bisa makan dine in. Tapi tetap bisa merasakan rasa Bandar Jakarta dengan karya olahan tangan mereka sendiri. Tentunya tim kami memikirkan makanan yang bergizi, baik itu ya tentunya semuanya dari seafood ya, baik itu cumi, udang, kepiting, mudah dilakukan, tapi harus hygiene kan. Hygiene, yes. Dengan bahan-bahan pilihan. Ya. Saat ini isi cook kami menyiapkan 9 varian sebenarnya. Wow. 9 varian. Ya, jadi khususnya sih ya varian-varian yang memang menjadi kesukaan konsumen. Tapi sekarang baru diluncurkan 4 varian. Apa aja tuh Pak variannya? Ada cumi goreng tepung. Wah, sukaan saya tuh, ya. Ada udang. Udang yang apa nih? Butter garlic. Butter garlic, wow, suka juga tuh. Terus ada ikan asam pedas. Asam pedas. Ya. Dan cukup seperti ini. Oke, kayak gitu ya Pak? Ya, ya. Dan satu lagi tom yum. Ini kebetulan yang tom yum. Oke. Iya. Jadi itu bukan frozen ya Pak ya tapi ya? Ini frozen. Oh, ini frozen. Okay. Jadi bisa dibawa keluar kota kemana gitu ya Pak? Yes. Keluar negeri pun bisa. Ada panduannya. Wah, ini. Ya. Di sini ada panduannya. Cara memasaknya sudah tersedia di belakangnya. Wow. Dan ini bisa dibeli order secara online Pak ya? Kemana? Yes. Kemana, jadi Pak? Kita ada kerjasama dengan Paxel. Oke, Paxel. Ya, di mana setiap gerai mereka tuh ada freezer yang menyiapkan isi cook. Jadi kalau ada orderan kita bisa langsung delivery. Wow. Dan kita juga ada kerjasama dengan reseller di luar kota yang bisa memasarkan isi cook ini. Gitu. Jadi malah jangkauannya lebih luas. Jaringannya lebih luas. Jadi game changer benar-benar ini nih. Iya. Ini jadi lebih luas lagi ya. Bahkan nanti udah adaptasi malah bisa punya beberapa bisnis yang baru mungkin. Ya. Kita berharap justru isi cook ini ya memang sekarang belum kita khususkan menjadi factory sih, tapi mungkin satu saat ya kita berharap isi cook ini bisa terus kita kembangkan gitu. Nah Pak, seingat saya nih Bapak, kalau di Bandar Jakarta tadi Bapak bilang kan ada promo-promo seperti misalnya kalau diskon harian, terus udah gitu ada voucher tiket Ancol juga Pak ya? Betul. Seperti juga ya. Nah ini merupakan strategi apa sih yang Bapak ingin berikan sih buat konsumen sih Pak? Ya, untuk konsumen kami dengan tim punya moto Pak. Motonya adalah datang boleh bermuram durja, tapi pulang harus tersenyum. Iya. Ya, di mana pandemik ini kami juga sangat memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Dan kita sekarang udah siapkan setiap pintu masuk kami pasti ada wastafel untuk cuci tangan. Dan disinfektan sudah untuk meja semua kita benar-benar rawat. Nah, untuk Bandar Ancol khususnya customer service kami bisa membelikan tiket masuk. Wow. Ya, untuk memudahkan konsumen, telepon aja ke Bandar Jakarta. Kami mau makan di bandar nih.
bagaimana caranya. Nanti yang dikirim ke Anda cuma barcode. Wow. Nah, jadi waktu di pintu masuk, Iya. tinggal unjukin aja barcode-nya. Semuanya selesai. Wah, tambah happy lagi. Iya. Bisa makan pagi sampai malam. Maksudnya siang nih. Bukanya siang lah Pak ya. Iya, dari jam 11, Pak. Jam 11 ya. Wah, luar biasa. Pak, saya dengar-dengar juga ini kalau bicara bisnis kuliner ini sekarang namanya e-tainment nih Pak ya. Iya. Nah, ini kan e-tainment ini selalu Bandar Jakarta selalu gaungkan ya Pak ya. Jadi kan kita kalau makan itu kan bukan hanya sekedar mulut ya. Hati pun harus gembira gitu. Itu jadi obat Pak ya. Hati yang gembira. Iya. Kan ada istilah makannya dulu sama siapa. Oh iya. Iya kan? Iya. Makannya dulu di mana gitu kan. Ya, yang jelas kalau menurut saya ya hatinya yang harus benar-benar sukacita ya. Ya. Jadi konsumen bukan hanya menikmati kelezatan makanan Bandar Jakarta, tapi hati pun dibuat gembira dengan pertama mungkin ambience. Ketika masuk dia sudah melihat bahwa wah sesuatu gitu. Sesuatu yang ya mungkin di rumah nggak dapat, tapi ini ada perasaan yang melegakan hati gitu. Tambah live musik everyday, ya. Dan kalau ulang tahun kita berikan istilahnya kalau kita surprise atau apa gitu ya? Ya surprise lah. Surprise ya. Iya. Tapi biasanya kan via keluarga yang sudah menyiapkan kue, tapi dititipkan, nanti kita keluarin. Wah, seru tuh. Walaupun kita berikan sesuatu juga, ya kan, ada souvenir, mug atau apa gitu. Iya. Happy banget tuh ini. Ya, supaya happy. Makanya lebih banyak family ya. Untuk hal-hal seperti ini gitu. Itu kayak dirayain satu Bandar Jakarta, Pak. Itu Kenapa? kayak dirayain sama satu Bandar Jakarta gitu kalau nyanyiin semua. Oh iya. Meja-meja lain pada tepuk tangan juga. Harus ada kebahagiaan lengkap. Kan di-announce juga kan. Iya, untuk Bapak Ruby yang berulang tahun pada hari ini, ya kan? Iya, wah saya ingat banget tuh. Ada yang pakai gitar, ada yang cekrek-cekrek, wah seru. Namanya e-tainment nih Pak ya. Iya. Nah, ini kan e-tainment ini selalu Bandar Jakarta selalu gaungkan ya Pak ya. Nah, apa nih Pak? Mungkin Bapak bisa sharing nggak? Jadi kan kita kalau makan itu kan bukan hanya sekedar mulut ya. Hati pun harus gembira gitu. Itu jadi obat Pak ya? Hati yang gembira. Iya. Kan ada istilah makannya dulu sama siapa. Oh iya. Iya kan? Iya. Makannya dulu di mana gitu kan. Ya, yang jelas kalau menurut saya ya hatinya yang harus benar-benar sukacita ya. Ya. Jadi konsumen bukan hanya menikmati kelezatan makanan Bandar Jakarta, tapi hati pun dibuat gembira dengan pertama mungkin ambience. Ketika masuk dia sudah melihat bahwa wah sesuatu gitu. Sesuatu yang ya mungkin di rumah nggak dapat, tapi ini ada perasaan yang melegakan hati gitu. Tambah live musik everyday, ya. Dan kalau ulang tahun kita berikan istilahnya kalau kita surprise atau apa gitu ya? Ya surprise lah. Surprise ya. Iya. Tapi biasanya kan via keluarga yang sudah menyiapkan kue, tapi dititipkan, nanti kita keluarin. Wah seru tuh. Walaupun kita berikan sesuatu juga, ya kan, ada souvenir, mug atau apa gitu. Iya. Happy banget tuh ini. Ya, supaya happy. Makanya lebih banyak family ya. Untuk hal-hal seperti ini gitu. Itu kayak dirayain satu Bandar Jakarta, Pak. Itu kayak dirayain sama satu Bandar Jakarta gitu kalau nyanyiin semua. Oh iya. Meja-meja lain pada tepuk tangan juga. Harus ada kebahagiaan lengkap. Kan di-announce juga kan. Iya, untuk Bapak Ruby yang berulang tahun pada hari ini, ya kan? Iya, wah saya ingat banget tuh. Ada yang pakai gitar, ada yang cekrek-cekrek, wah seru banget sih. Amazing banget, itu yang membuat memori ya terekam gitu. Jadi kalau ulang tahun pengen datang Bandar Jakarta lagi, pengennya rayain di Bandar Jakarta lagi. Amin. Amazing. Pak, kalau menurut Bapak apa sih
kunci sukses atau rahasia sukses Bapak nih dalam, terutama ini kan di Bandar Jakarta ini bisa dibilang pesisir Pak ya? Iya. Apa nih Pak? Jadi sebenarnya kalau kunci sukses mungkin semua usaha ya, bukan dikhususkan untuk kulineri ataupun seafood restoran. Semuanya ya kita harus berjuang lah. Berjuang dan fokus. Apa sih yang mau Anda fokuskan? Ya, jangan hari ini Anda pikir seafood, besok Anda mikir bakmi. Jauh banget tuh kontras. Nah iya, ntar jual seafood sama steak. Oh iya, jauh juga tuh. Itu juga ya agak istilahnya ada makanan Jawa dijual barengan sama makanan Sunda. Nggak fokus. Nggak fokus. Ya. Pada bidang yang kita gelutin, tujuan kita harus jelas. Apa sih? Jangan menyerah. Tujuan karena jelas. Kegagalan. Gagal tuh pasti terjadi. Ya. Bukan ya sekarang orang lihatnya Bandar Jakarta. Kegagalannya kan pasti ada. Pasti ada. Karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Wow. Jangan pernah jerah dengan kegagalan. Wah. Basic saya jadi merinding nih Pak. Kata-kata Bapak di dalam banget ini. Iya. Jalanin usaha itu dengan passion kita. Passion kita apa sih? Yang Anda miliki apa? Lakukan semua dengan hati, ya kan? Dengan sukacita, dengan bahagia. Ya, pasti ya Anda boleh mendapatkan sedikit demi sedikit apa yang Anda idamkan. Ya jujur, kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bukan karena kemampuan kita untuk melakukan segala sesuatu. Oh, saya pinter. Atau mungkin saudara saya pinter. Enggak. Tanpa kemurahan Tuhan kita nggak ada apa-apa. Jadi ya hari ini kita boleh ada ya karena semuanya karena kemurahan Tuhan. Yes, luar biasa. Pak Johan, kalau boleh saya tahu nih dan juga teman-teman semua audiens juga tahu siapa sih supporter yang luar biasa nih Pak yang mendukung Bapak khususnya dalam menjalankan usaha Bandar Jakarta ini Pak. Kalau saya ya pertama ya Tuhan lah. Tuhan supporter saya. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Semua kami dimampukan karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang menguatkan saya, Tuhan yang memberikan saya anugerah dan berkat, sehingga Bandar Jakarta boleh ada hari ini. Tentunya yang kedua, supporter saya adalah keluarga. Istri saya yang selalu mendoakan, mungkin siang malam dia doain, mensupport saya setiap langkah saya. Apa yang saya mau jalanin, ya mungkin istri saya mendukung. Gitu. Anak-anak saya yang selalu melakukan yang terbaik dalam hidup saya, dan juga mereka mendukung dalam doa. Investasi saya justru saya orang yang investasi saya buat keluarga sebenarnya. Investasi keluarga ya? Iya, buat membahagiakan keluarga. Mungkin salah satunya dengan ya menyiapkan properti untuk kedepannya keluarga saya dan ya, kita yakinilah bahwa properti itu kan tidak pernah berlaku surut ya. Ya selalu ya sampai kapanpun mungkin ya Anda nggak tahu hari ini beli ini sekian, tahu-tahu ya ini sekian, kok harganya sekian ya gitu. Ya properti itu ya sesuatu yang menjanjikan lah istilahnya. Menjanjikan ya, ini karena Bapak tadi investasi keluarga, malah pilihnya properti. Iya. Gitu, Pak ya. Iya. Dan properti ini jadi salah satu investasi yang bisa dibilang ya menjanjikan ya Pak ya. Menjanjikan. Saya dengar Bapak pilih juga properti di Permata Hijau Suites nih Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih, apa nih Pak pilihan? Mengapa nih? Saya jatuh cinta sama Permata Hijau Suites. Cie, jatuh cinta nih. Cinta nih ya.
Ya, melihat perencanaannya dari Permata Hijau Suite memang begitu indah ya. Ya, apalagi mendengar Bu Ivon. Kalau Bu Ivon. Nanti saya salamin Bu Ivon. Luar biasa. Mungkin satu saat seperti tadi saya di Ancol, bukan saya yang merubah wajah Ancol, tapi Ancol yang merubah wajah saya. Jadi di Permata Hijau Suite juga saya rasa begitu. Satu saat saya yang akan bangga, saya tinggal di Permata Hijau Suite. Wow. Kenapa saya bangga, ya kan? Yang jelas sekarang letak Jakarta Selatan, akses mudah, dapat menikmati pemandangan Jakarta seperti di New York. Iya. Melihat Manhattan. Iya. Itu luar biasa. Nggak bisa di copy paste lah di tempat lain. Iya, nggak bisa. Iya. Lihat jajaran bangunan seperti di Manhattan itu sulit loh, Jakarta. Iya. Dan fasilitasnya ya yang saya agak kagum ya. Ketika saya lihat mungkin ada gym, ada perpus, lounge, spa, wah, ada yoga di dalamnya, ya, kolam renang, ada jogging track, bisa main sepeda di itu Pak, kolam renang loh, satu-satunya. Iya. Terus ada lapangan juga loh, lapangan basket ya kalau nggak salah. Iya, lapangan basket ada. Iya. Ya memang ya itulah Permata Hijau luar biasa. Jadi ya mungkin suatu saat saya bisa bangga karena tinggal di Permata Hijau kali. Wow, banget ini. Pak, bicara soal ini Pak ya, nextnya nih Pak, untuk seorang Bapak Johan Lasmana nih Pak. Nah, apa nih Pak rencana ke depannya, khususnya mungkin untuk Bandar Jakarta, ya kan, apa nih Pak next ini, planningnya apa nih Pak? Iya, sekali lagi Bandar Jakarta boleh ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Iya. Tuhan memakai talenta saya dan teman-teman dan kemampuan kami agar menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ditanya what next, kami serahkan semuanya pada rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan buat kita ke depan. Karena jujur ya kita juga belum tahu sih. Ya kalau penawaran kan banyak, sangat banyak, ya kan. Istilahnya sana di sini mau buka ini, buka itu, tapi ya semuanya saya serahkan Tuhan izininnya bagaimana ya, agar kita semua bisa tetap memuliakan namanya. Amin, luar biasa Pak. Pak, mungkin ada quotes atau pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan khususnya nih para penikmat kuliner ataupun yang mungkin orang-orang yang ya mungkin banyak juga yang struggling juga Pak, ya kan? Nah, mungkin ada quotes dari Bapak nih Pak. Iya, pesan saya sih kalau buat pencinta kuliner khususnya seafood ya, kalau Anda ingat seafood, ya tolong ingat Bandar Jakarta. The way to enjoy seafood. The way to enjoy seafood ya. The way to enjoy seafood. Iya, kalau gitu saya tambahin dikit Pak. Kalau orang yang lagi struggling, lagi bingung, harus ke Bandar Jakarta biar happy. Udah habis happy, dapat solusi. Iya. Biasanya kan solusi keluarnya kan dari hati yang bahagia ya. Betul Pak. Kalau kita lagi mumet, apapun dikerjain akhirnya berantakan ya, gagal. Iya. Ntar yang disalahin, Tuhan kok nggak kasih jalan ya sama saya ya. Iya. Padahal butuh refreshing ya Pak ya. Iya. Refreshingnya di Bandar Jakarta. Bandar Jakarta. Wow, Pak Johan luar biasa. Kalau tinggalnya di Permata Hijau Suite ya berarti kan dekat tuh ada lagi tempat refreshing sendiri tuh. Betul sekali, di Permata Hijau Suite banyak banget tempat refreshingnya. Apalagi
nanti tinggal pesan order isi cook, makannya lihat sambil view. Luar biasa ya. Luar biasa lihat view Manhattan, amazing. Bisa karena di situ ada kolam renang, wah amazing, Mbak. Banyak spot-spot foto ya. Iya. Pak Johan, thank you so much. Instagramable. Wah, thank you so much sih Pak Johan sudah sharing. Saya terus terang banyak sekali belajar dari Pak Johan. Bagaimana Pak Johan mengandalkan Tuhan, bagaimana juga memperlakukan kayak pater Pak Johan ini, benar-benar friendship-nya ini kita banyak belajar sekali. Amin. Sukses buat Pak Johan, sukses buat Bandar Jakarta, buat seluruh tim Bandar Jakarta yang luar biasa. Yes, all the best. Amin. Oke, baiklah. Saya juga terima kasih banyak sudah diundang oleh Pak Rudi untuk ngobrol-ngobrol. Sip, Tuhan berkati Pak Johan. Terima kasih Pak Rudi. Baiklah teman-teman, demikian sahabat semua. Kita habis ngobrol Pak Johan, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman bahwa selalu ada peluang ketika fokus, ketika kita bisa tentang menyerah gitu ya, berusaha terus, selalu ada jalan. Jadi kayak Pak Johan tadi sharing, jadi game changer gitu ya. Bagaimana jangan menyerah pada keadaan, tapi lihat potensi atau peluang-peluang yang ada dan kita bisa bangkit dan menemukan pola untuk meraih kesuksesan. Demikian video kali ini. Jangan lupa teman-teman bisa like, komen, dan juga subscribe. Saya Ruby Herman, serta juga Pak Johan Lasmana. Terima kasih. Bye.